Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman calon bidan semuanya. Perkenalkan, saya Amelia Kristiana. Saya alumni kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 tahun 2019. Saya ingin sharing tentang tips and trick atau kiat-kiat sukses menghadapi uji kompetensi. Mungkin beberapa dari teman-teman merasa bahwa uji kompetensi ini merupakan momok terbesar atau hal yang paling menakutkan setelah sidang, bukan? Karena dulu aku pun merasa seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman tanamkan dalam diri teman-teman atau yang perlu teman-teman ingat adalah teman-teman jangan pernah sedikit pun atau sekalipun meremehkan uji kompetensi teman-teman. Karena uji kompetensi ini penting sekali. Uji kompetensi ini merupakan penentuan apakah teman-teman kompeten dalam bidang teman-teman atau tidak. Jadi walaupun teman-teman lulus sidang namun tidak lulus uji kompetensi, teman-teman belum bisa dibilang sebagai bidan. Seperti itu. Tips yang pertama dari aku adalah teman-teman harus banyak berlatih soal. Karena dengan memperbanyak latihan soal, teman-teman bisa menguasai berbagai jenis kasus yang ada di soal uji kompetensi tersebut. Yang perlu teman-teman ketahui, uji kompetensi ini soalnya berbentuk kasus, bukan teori. Jadi jarang sekali ada soal-soal seperti apakah definisi dari HDK, apakah definisi dari preeklamsi. Jarang sekali. Bahkan dulu tahun aku itu aku pribadi tidak mendapatkan soal teori seperti itu. Cara belajarku gini teman-teman, aku hanya membaca teori, aku hanya membaca materi satu kali tapi full dari awal sampai akhir, dari mulai kehamilan, persalinan, nifas, BBL, neonatus, KBKS Pro, kegawat daruratan maternal dan neonatal. Itu aku baca full satu kali, itu untuk mereview kembali pelajaran-pelajaran yang dulu pernah aku dapatkan di perkuliahan. Setelah itu aku full latihan soal. Nah, dari latihan soal itu aku perdalam lagi materinya. Misalnya dari soal ini aku perdalam lagi nih perbedaan dari plasenta previa dengan solusi plasenta itu apa. Tips kedua adalah teman-teman harus tenang saat pelaksanaan uji kompetensi. Deg-degan itu pasti, tapi teman-teman harus bisa mengontrol diri teman-teman. Jangan sampai deg-degannya membuat teman-teman itu jadi panik. Dan kalau panik tuh nggak bisa berpikir jernih, jadi teman-teman tidak akan bisa menyelesaikan kasus pada soal uji kompetensi tersebut. Yang ada teman-teman malah blank, semua yang teman-teman pelajari semuanya hilang, seperti itu. Tips ketiga, untuk efektivitas waktu pengerjaan, teman-teman baca soalnya dulu, baru baca kasusnya. Terkadang kalau kita baca kasus duluan baru baca soal, kita tuh suka lupa tadi kasusnya tuh apa ya, jadinya kita ngulang lagi bacanya. Itu kan apa ya, memperlama ya, jadi waktunya terbuang sia-sia untuk membaca ulang kasus tersebut gitu. Tips keempat, temukan key point-nya atau kata kuncinya. Jadi di setiap soal itu pasti ada key point. Contoh yang soal tadi kan jawabannya solusi plasenta ya teman-teman. Di situ key point-nya adalah warna darahnya merah kehitaman. Jadi kita harus bisa pintar-pintarnya analisis soal. Tips terakhir dari aku untuk kelancaran uji kompetensi adalah yang pastinya teman-teman harus perbanyak ibadah dan berdoa serta bertawakal setelah pelaksanaan, karena sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang bertawakal setelah bertekad. Dan jangan lupa juga meminta doa kepada kedua orang tua, karena insya Allah doa mereka yang akan melancarkan ujian kita. Mungkin itu aja tips dan trik dari aku. Karena waktunya terbatas, jadi hanya segini aja, nggak apa-apa ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera, dosen jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Saya akan membahas soal uji kompetensi kebidanan, contoh soal, supaya peserta uji kompetensi bisa dapat menjawab pertanyaan dengan tepat dan bisa lulus uji kompetensi. Baiklah, contoh soal nomor 1, ini adalah soal asuhan kebidanan kehamilan. Soalnya, seorang perempuan umur 22 tahun, G1 P0 A0, hamil 28 minggu, datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan,
tensi darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. Saat pemeriksaan fisik berlangsung, ibu mendadak merasa pusing. Pertanyaannya, faktor apakah yang terjadi pada kasus tersebut? A. Peningkatan plasma darah. B. Meningkatnya cardiac output. C. Peningkatan vena cava inferior. D. Penurunan tekanan osmotik darah. E. Peningkatan hormon progesteron. Pada soal ini kita lihat semuanya adalah normal kasusnya. Nah, pada saat data objektif ada pemeriksaan fisik berlangsung, ibu mendadak merasa pusing. Jadi key poinnya adalah ibu mendadak merasa pusing. Pertanyaannya, kenapa ibu itu bisa merasakan pusing? Jawaban yang paling tepat adalah C. Penekanan vena cava inferior. Kenapa? Karena pusing atau pingsan pada ibu hamil biasanya disebabkan oleh penekanan vena cava inferior, yaitu akibat penekanan vena cava dari kehamilan ibu, yang mana pada soal ini ibu hamil trimester kedua. Kemudian akibat dari pembesaran perut ibu atau uterus, maka akan menekan vena cava inferior sehingga O2 yang dialirkan ke seluruh tubuh, terutama ke otak, itu berkurang sehingga ibu bisa merasakan pusing. Sedangkan pada option A, peningkatan plasma darah, dan option B, meningkatnya cardiac output, itu terjadi biasanya pada trimester pertama. Kemudian penurunan tekanan osmotik darah dan peningkatan hormon progesteron itu tidak akan menyebabkan ibu merasa pusing. Jadi jawabannya adalah C, penekanan vena cava inferior. Kemudian soal nomor 2, contoh soal nomor 2 ini adalah soal asuhan kebidanan persalinan. Seorang perempuan umur 30 tahun, G4, P2, A1, hamil 39 minggu, datang ke PMB pada pukul 9 dengan keluhan keringat dingin dan mules teratur sejak pukul 7, disertai dengan keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan, tensi 110/70 mm high raksa, nadi 80 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, PUKI DJJ 136 kali per menit, pemeriksaan dalam, porsio tidak teraba, pembukaan 10 cm, ketuban positif, presentasi kepala, penurunan HO3+, posisi ubun-ubun kecil depan. Pertanyaannya, apakah asuhan yang diberikan oleh bidan pada kasus tersebut? A. Melakukan amniotomi. B. Mencukur rambut pubis. C. Menganjurkan mobilisasi. D. Menganjurkan untuk meneran. E. Menganjurkan ibu untuk miring kiri. Pada kasus ini kita lihat kasus ini juga merupakan kasus normal. Kemudian pada key pointnya adalah ibu pada saat pemeriksaan dalam itu pembukaannya 10 cm dan ketubannya sudah positif. Nah, asuhan apa yang paling tepat diberikan bidan adalah melakukan amniotomi. Karena pembukaan sudah 10 cm, ibu akan masuk ke kala 2. Kemudian dengan dilakukan amniotomi, maka bayi akan lahir. Sedangkan mencukur rambut pubis itu tidak perlu karena ibu tidak akan dilakukan SC, kemudian mobilisasi ibu juga tidak perlu karena yang mobilisasi ini kalau pembukaannya sebelum 10 cm, kemudian menganjurkan untuk meneran, ibu belum ada tanda-tanda untuk meneran di kasus, kemudian menganjurkan untuk miring kiri,
Di sini tidak terlalu artinya pada pembukaan 10 cm posisinya bukan miring kiri lagi, tetapi ibu untuk persiapan beneran adalah posisinya dorsal recumbens. Jadi jawaban yang tepat adalah melakukan amniotomi. Kemudian soal ketiga, ini adalah soal asuhan kebidanan nifas. Seorang perempuan umur 27 tahun, P1A0, nifas 6 hari. Datang ke PMB mengeluh nyeri puting susu saat menyusui. Hasil anamnesis ASI cukup. Hasil pemeriksaan tensi 110/70 mm heraksa. Kemudian susu lecet, TFU setengah pusat simfisis, kontraksi uterus baik, lochia rubra. Pertanyaannya, asuhan apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Memberikan obat anti nyeri. B. Menganjurkan ibu untuk memompa ASI. C. Menganjurkan posisi menyusui yang tepat. D. Menganjurkan ibu untuk mengolesi dengan minyak. E. Menganjurkan ibu untuk tidak menyusui sementara. Pada soal ini kita lihat pada keluhan ibu itu mengatakan puting susunya sakit atau nyeri pada saat menyusui. Kemudian hasil anamnesis, ASI-nya cukup, tidak ada masalah. Kemudian jadi key point-nya adalah puting susu nyeri pada saat menyusui. Sedangkan di data objektif, puting susunya lecet, kedua payudara teraba keras. Tetapi pada suhu tanda-tanda vital itu belum ada peningkatan, berarti tidak ada tanda-tanda infeksi pada payudara ibu pada kasus ini. Nah, ini masih kasus normal, tetapi ibu ada keluhan puting susu lecet pada saat menyusui. Nah, asuhan yang tepat yang diberikan adalah karena puting susunya lecet dan ibu baru anak pertama, artinya pada kasus ini kan dikatakan P1A0, berarti ibunya baru anak pertama, berarti ibu belum terlalu mengetahui cara menyusui yang tepat, posisi menyusui yang tepat. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah mengajarkan posisi menyusui yang tepat. Sedangkan memberikan obat anti nyeri itu tidak perlu dulu, karena untuk mengatasi nyeri pada puting susu itu setelah posisi menyusui yang tepat adalah ibu bisa mengoleskan terlebih dahulu puting susunya dengan kolostrum atau ASI ibu sendiri. Kemudian mengolesi dengan minyak kurang tepat dan menganjurkan ibu untuk tidak menyusui sementara, itu akan menambah pembengkakan pada payudara ibu. Jadi jawaban yang tepat adalah mengajarkan posisi menyusui yang tepat. Demikian contoh soal uji kompetensi dan jawaban yang tepat yang bisa dipelajari oleh peserta uji kompetensi, sehingga dengan menjawab pertanyaan dan mencari kata kunci dalam soal sehingga bisa peserta menjawab pertanyaan itu dengan tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Aryani. Saya adalah staf dosen Departemen Keperawatan Medikal Bedah Poltekkes Kemenkes Jakarta 1, jurusan keperawatan. Hari ini kita akan berdiskusi tentang beberapa soal KMB, Keperawatan Medikal Bedah, untuk persiapan UKOM teman-teman. Kita mulai dari nomor 1. Ini ada soal nomor 1, kasusnya menarik. Yang pertama, seorang laki-laki berusia 57 tahun dirawat dengan gagal ginjal kronik. Hasil pengkajian nampak udem ekstremitas, pasiennya pucat, lemah, dan tampak lelah. Hasil laboratorium diketahui ureum darahnya 120 mg per desiliter. Ini artinya ada peningkatan. HB-nya 7 mg per desiliter. Ini berarti ada penurunan. Kreatinin darahnya 7,95. Ini juga ada peningkatan.
dan balance cairannya positif 700 ml per 24 jam. Pasien diharuskan untuk cuci darah. Dari hasil pemeriksaan, tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya 160/80, ada peningkatan di daerah untuk sistolnya, nadinya juga ada peningkatan 112 kali per menit, dan suhu 36, pernafasan 20 kali per menit. Oke, dari soal ini ada pertanyaan, apakah masalah keperawatan utama untuk kasus di atas? Kita bahas satu-satu. Ini ada 5 option. Yang pertama adalah A-nya keletihan, B hipovolemia, C hipervolemia, D-nya defisit nutrisi, dan E-nya gangguan mobilitas fisik. Saya sudah berikan clue-nya. Jadi ketika teman-teman nanti menghadapi soal, tolong berikan note untuk setiap soal. Contoh misalnya yang sudah saya beri label kuning, ini adalah yang harus kita perhatikan di soal nomor 1 ini. Ada udem di bagian ekstremitas, pasiennya pucat, lelah, HB-nya turun, balance cairannya positif 700 ml per 24 jam. Nah, kalau dilihat ke masalah perawatan utama, ini lebih mengarah ke hipervolemia. Kok kenapa nggak keletihan padahal ada data lelah? Kenapa kok nggak defisit nutrisi padahal HB-nya 7? Kenapa kok nggak gangguan mobilitas fisik padahal ada lelah? Nah, teman-teman nanti dalam menyimpulkan suatu kasus, maka dilihat mana yang tanda-tanda gejala yang abnormal dari kasus tersebut, mana yang menunjukkan tanda gejala mengarah kemana. Nah, kalau dilihat dari soal nomor 1 ini, semuanya menunjuk ke tanda gejala hipervolemia. Jadi jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah hipervolemia. Nah, sekarang saya perlihatkan lagi, dalam mempelajari satu kasus, sebenarnya jangan lupa untuk membuat konsep map. Jadi ini adalah konsep map yang ada di buku literatur. Misalnya seperti ini. Konsep map ini akan membantu teman-teman bagaimana membuat pola pikir. Kenapa sih pasien gagal ginjal kronik mengalami kelelahan? Kenapa sih pasien gagal ginjal kronik mengalami penurunan HB? Nah, dari konsep map ini nanti teman-teman bisa belajar. Ini teman-teman bisa membaca sendiri. Nanti saya berikan filenya. Sekarang kita lanjut untuk kasus yang kedua, masih tentang gagal ginjal kronik. Kasus soal nomor 2 ini, seorang laki-laki berusia 57 tahun, dirawatnya dengan gagal ginjal kronik. Pasiennya tampak udem. Pasiennya mengatakan bahwa sudah 2 hari ini BAK-nya sedikit sekali, jumlah urinnya hanya 100 cc per 24 jam. Teman-teman kalau dilihat, jumlah urin 100 cc per 24 jam ini masuk tahapan oliguri. Hasil tekanan darahnya 160/80, nadinya 112 kali per menit, suhunya 36 derajat, dan pernafasannya 20 kali per menit. Yang ditanya adalah, berapakah intake yang dianjurkan pada pasien tersebut? Nah, ada clue yang harus teman-teman pahami, yaitu intake cairan per 24 jam untuk pasien dengan gagal ginjal kronik adalah 500 cc ditambah output urinnya. Jadi ketika output urinnya hanya 100 cc, maka intake cairan yang diperbolehkan untuk pasien ini adalah 500 plus 100. Berarti totalnya adalah 600 cc per 24 jam. Gimana kalau urinnya hanya 50? Berarti 500 tambah 50, 550 cc per 24 jam. Nah, intake cairan ini apapun yang pasien terima, baik lewat oral ataupun lewat infusan. Termasuk makanan yang berkuah, itu harus dihitung. Jadi misalkan makanan yang berkuah kurang lebih 50 cc, 3 kali makan berarti 150, maka minuman intake oralnya berkurang lagi. Berarti misalnya 600 dikurang 150 cc. Jadi apa yang dikonsumsi oleh pasien, intake cairan adalah intake cairan baik yang dikonsumsi oral ataupun yang dikonsumsi intravenous. Ini saya rasa cukup sudah jelas ya.
Diingat saja intake cairan per 24 jam 500 plus output urin. Sekarang nanti teman-teman bisa melihat ini ada buku e-book yang bagus sekali untuk menambah informasi. Pertanyaan-pertanyaan yang yang umumnya ditanyakan pada pasien gagal ginjal kronik. Nanti teman-teman boleh lihat, ini adalah alamat websitenya. Sekarang soal nomor 3. Soal nomor 3, ini kasusnya DM. Jadi seorang laki-laki berusia 56 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan DM. Hasil pengkajiannya diperoleh data, kliennya mengalami cepat lelah, badan terasa lemas, nafsu makannya menurun, sering kencing, terutama di malam hari, turgor kulitnya baik, kulit kering, berat badannya turun 5 kilo dalam 6 bulan terakhir, tekanan darahnya 100/60, frekuensi nadinya 100 kali per menit, frekuensi napas 22 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, dan data ada gula darah puasa 269 mg per desiliter. GDS-nya 360 mg per desiliter, hematokritnya 38%, natriumnya 140, kaliumnya 3,1 dan kloridanya 105 mg ekuivalen. Apakah masalah keperawatan pada pasien tersebut? Ini ada optionnya adalah ada keletihan, hipovolemia, resiko infeksi, defisit nutrisi, atau ada gangguan integritas kulit jaringan. Nah, sama dengan soal-soal sebelumnya, teman-teman berikan kayak semacam board lah, berikan perhatian data mana yang dominan di kasus tersebut. Kalau kita lihat, masalah keperawatan utama adalah hipovolemia pada pasien soal nomor 3 ini. Jadi data-datanya mengarah semuanya ke arah hipovolemia. Memang ada data keletihan, tapi hipovolemia, pasien yang mengalami hipovolemia pada umumnya juga akan mengalami keletihan. Nah, jadi dilihat satu soal secara utuh, lihat apakah data subjektif, data objektifnya lebih mengarah kemana, dominannya kemana. Ini yang menjadi perhatian. Kita sekarang berlanjut ke soal nomor 4. Ini ada pasien dengan trauma dada. Seorang laki-laki berusia 56 tahun dibawa ke IGD rumah sakit dengan trauma dada. Berdasarkan hasil observasi, perawat mendengar suara sucking chest wound, seperti suara menghisap, sesak napas berat, nyeri dada, dan ekspansi paru yang tidak simetris. Nah, dari evaluasi perawat tersebut, hasil observasinya menampakkan ke arah mana? Pilihannya ada flare chest, hematoraks, tamponade jantung, open pneumotoraks, dan tension pneumotoraks. Pada umumnya semua option ini adalah penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan pada umumnya pasti akan mengalami sesak napas, nyeri dada, ekspansi paru yang tidak simetris. Namun, yang menjadi ciri khas pada kasus ini adalah adanya sucking chest wound. Jadi ada suara seperti menghisap. Nanti teman-teman coba lihat di video, cari sucking chest wound tuh suaranya kayak gimana. Nah, karena ada clue-nya adalah sucking chest wound, maka itu adalah satu-satunya informasi yang menunjukkan bahwa pasien ini mengalami open pneumotoraks. Oke, sekarang kita lihat open pneumotoraks. Ini sebagai pengayaan saja. Manifestasi inspeksi, biasanya pasien akan mengalami sesak nafas berat, nyeri dada, ada luka terbuka ya karena open pneumotoraks, ada suara menghisap, ekspansi dadanya tidak simetris. Di palpasi, jadi tinggal teman-teman raba, ada pendorongan trakea dari garis tengah menjauhi sisi yang sakit. Contoh misalnya, jadi seharusnya trakeanya ini kalau teman-teman lihat di pasien, maka akan teraba lurus. Namun kemudian pada pasien mengalami open pneumotoraks bisa jadi ada pendorongan trakea. Jadi trakeanya tidak simetris lagi, agak berbelok gitu ya, karena terdorong oleh udara. Nah, menjauhi sisi yang sakit. Jadi nanti kadang-kadang ada option nih, menjauhi sisi yang sakit atau menjauhi sisi yang sehat. Teman-teman harus membayangkan, misalnya paru bagian kanan saya ini mengalami ada luka terbuka misalnya ya, berarti yang terganggu kan paru bagian kanan. Maka
paru bagian kanan akan bagian pleurannya akan terisi dengan banyak udara sehingga meningkatkan tekanan di bagian paru kanan dan mendorong trakea ke arah sisi yang sehat atau menjauhi paru-paru yang sakit. Itu harus diingat. Dan ketika diperkusi, maka di perkusi sisi yang kanan, maka akan terdengar hiperresonans. Jadi suaranya bukan lebih bayangkan kalau teman-teman ada tong isinya udara, maka ketika dipukul, maka bunyinya akan nyaring. Begitu juga dengan kasus open pneumothoraks. Karena terakumulasi udara, maka ketika dilakukan pengetukan, dilakukan perkusi, maka suaranya akan hiperresonan. Dan ketika diauskultasi, itu terjadi penurunan sampai hilangnya suara nafas. Jadi kalau diauskultasi dengan stetoskop, di bagian area paru yang sakit, maka biasanya suaranya menjadi jauh gitu ya. Suara paru menjadi jauh ataupun nyaris tidak terdengar. Nah, ini teman-teman bisa lihat di gambar. Jadi kalau ini perbedaan kalau terisi udara. Jadi ketika dilakukan pengetukan perkusi, maka suaranya akan terdengar lebih kencang. Dan kalau yang bagian bawah ini adalah ketika paru diperiksa dengan auskultasi dengan alat stetoskop. Karena terjadi akumulasi gas atau udara, maka suara yang terdengar lewat bantuan stetoskop menjadi jauh atau menghilang. Oke, tadi ada pilihannya flare chest. Flare chest yang kayak gimana sih? Flare chest juga biasanya pasiennya mengalami sesak napas dan juga nyeri ketika pasiennya bernafas, melakukan inspirasi. Jadi kalau flare chest, kalau teman-teman lihat di gambar, maka akan ada ini kan patah tulangnya ya di bagian tulang iganya, bagian costenya agak patah. Jadi ketika pasiennya menarik napas, potongan coste atau iganya itu menyentuh daerah paru sehingga pasiennya mengalami nyeri. Makanya ketika pasien ini, apa sih yang membedakan dengan yang lain? Pada umumnya ini nyeri sekali pada saat terjadi inspirasi. Oke. Nah, sekarang kita berlanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini adalah soal contohnya seorang perempuan berusia 27 tahun dilakukan RJP. Nah, setelah perawat melakukan 5 siklus RJP, apalagi harus dilakukan perawat? Perawat melakukan pengkajian kembali dan diketahui tidak ada nadi. Apa prosedur yang selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat? Ini ada 5 opsi juga: mengambil alat AED, melakukan RJP kembali, mengecek adanya nafas, memberikan bantuan ventilasi, dan menghubungi nomor telepon darurat. Kalau misalnya nanti teman-teman ada kasus seperti ini dibuat lagi. Sudah melakukan 5 siklus RJP. Dan seharusnya setelah dilakukan, cek. Nah, lakukan pengkajian kembali, ternyata pas dicek nggak ada nadi. Maka apa yang harus dilakukan? Melakukan RJP kembali. Terus gimana kalau ada nadi? Kalau ada nadi, ya hentikan. Kalau nggak ada nafas, diberikan bantuan ventilasi. Pakai bantuan ventilasi. Oke. Nah, ini yang harus teman-teman ingat. Jadi, untuk melakukan prosedur RJP itu jangan ditunda. Pastikan tidak ada nadi, tidak ada nafas, maka pasien ini boleh dilakukan RJP. Caranya gimana? Caranya adalah 2 telapak tangan saling menumpu. Teman-teman lihat di gambar. Ini ada posisinya kurang lebih 2 jari di atas processus xiphoideus. Lengan penolong itu harus tegak lurus. Jadi ketika melakukan penolongan, lengan tegak lurus, tidak boleh bengkok seperti ini. Lalu lakukan kompresi. Yang harus diperhatikan pada saat melakukan kompresi adalah pada orang dewasa, nanti soalnya untuk KMB adalah pasiennya dewasa semua. Jadi pada pasien dewasa, kedalamannya minimal 5 cm. Jadi at least minimal 5 cm. Dan nggak boleh ada interupsi yang terlalu banyak. Kalaupun ada interupsi, misalnya mau ada pergantian antara satu penolong dengan penolong yang lain, itu minimal interupsinya kurang dari 10 detik.
hindari hiperventilasi. Recoil sempurna. Recoil sempurna artinya teman-teman sebagai penolong itu nggak boleh terlalu cepat. Contoh misalnya 2, 3, 4, 5, 6 itu tidak boleh terlalu cepat seperti itu. Jadi harus recoil sempurna. Biarkan parunya juga mengembang dulu, baru kemudian dilakukan penekanan kembali, kompresi kembali. Dan kompresinya dalam 1 menit kurang lebih 100 sampai 120 kali per menit. Nah, ini kalau tabel ini membedakan antara pasien dewasa dengan pasien anak-anak. Jadi, kalau yang sebelah sini adalah pasien dewasa. Kalau 1 atau 2 penolong itu tetap 30 kompresi, 2 kali ventilasi. Kalau berbeda nanti dengan anak. Kalau anak 1 penolong 30 kompresi, 2 kali ventilasi, tapi ketika 2 atau lebih penolong maka berubah 15 kompresi, 2 kali ventilasi. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ada tabel apa sih perbedaan menolong, melakukan BHD, melakukan RJP pada pasien orang dewasa dan pasien anak. Nah, nanti bisa juga dibaca pada akses ini kapan sih seseorang dilakukan perlu dilakukan defibrilasi, kapan nggak perlu, nanti teman-teman bisa akses di sini. Sekarang soal nomor 6. Ini adalah kasus seorang laki-laki berusia 45 tahun dibawa ke IGD dengan keadaan luka pada lengan akibat senjata tajam. Berdasarkan hasil observasi didapatkan data kesadaran pasien menurun, tekanan darahnya juga menurun 80/50 mmHg, pernafasannya meningkat 27 kali per menit dan akralnya dingin. Jika saudara melakukan sebagai perawat menangani pasien, manakah tindakan utama yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah ABC pasien? Nah, kalau dilihat pada pasien ini lebih ada nggak data-data yang mengarah kepada masalah airway? Nggak ada. Breathing ada 27 kali per menit. Sirkulasi, yes, lebih terlihat. Pasiennya ada luka, terus artinya apa? Ada perdarahan, pasiennya kesadaran menurun, tekanan darahnya menurun, nafasnya sesak, akralnya dingin. Ini merupakan lebih dominan ke arah tanda-tanda shock karena akibat perdarahan, bleeding. Jadi yang teman-teman pilih adalah option yang C, melakukan pemasangan infus. Mengatur posisi pasien, memonitor tekanan darah, memberikan oksigen nasal kanul, melakukan persiapan operasi pasien. Ini memang semua dilakukan tapi kurang tepat. Kita lihat dari masalah pasien yang utama, yaitu pada pasien mengatasi perdarahannya. Nah, soal nomor 7. Ini seorang laki-laki berusia 50 tahun dilakukan perawatan di rumah sakit karena sesak nafas karena akibat emfisema kronis. Lalu pada saat pemeriksaan fisik tampak bentuk rongga dadanya seperti tong atau drum. Diameternya antero-posteriornya memanjang seperti pada gambar. Nah, disebut apakah data objektif tersebut? Maka ada pilihannya skoliosis, barrel chest, pigeon chest, kyphoscoliosis ataupun pectorum carinatum. Nah, jawaban yang paling tepat untuk kasus ini adalah barrel chest. Untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus cari tahu tuh. Kalau skoliosis bentuknya kayak gimana sih? Pigeon chest kayak gimana sih? Kyphoscoliosis seperti apa? Pectorum carinatum juga seperti apa? Silakan cari di Google gambar-gambar yang terkait dengan pilihan option ini. Jadi satu soal sebenarnya teman-teman bisa belajar banyak. Oh, ternyata pada pasien, kalau bentuknya rongga dada seperti itu, barrel chest. Kalau skoliosis seperti apa? Kalau pigeon chest seperti apa? Cari gambarnya. Jadi dalam satu gambar, satu soal, teman-teman bisa belajar beberapa soal. Bisa dapatkan 3-4 soal yang berbeda. Nah, ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Apa sih perbedaannya pola nafas? Kan kalau di SDKI, teman-teman akan menemukan diagnosa ataupun masalah keperawatan pola nafas tidak efektif, jalan nafas tidak efektif, ataupun gangguan pertukaran gas. Bagaimana membedakannya? Teman-teman coba lihat di buku SDKI, apa sih
lihat definisinya. Kapan dilakukan diagnosa masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif. Ini yang untuk slide ini adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Jadi namanya jalan nafas, berarti jalan nafasnya yang terganggu. Teman-teman bayangkan kayak semacam tong, kalau ada sumbatan, baik itu makanan, muntahan, ataupun benda nyungsep lah, isinya mengisi di jalan nafas tersebut, maka masalah keperawatannya benar, bersihan jalan nafas tidak efektif. Apalagi apakah hanya itu sekret? Bisa. Jadi pasien-pasien yang mengalami imobilisasi biasanya juga akan mengalami penumpukan sekret, yang sehingga pasiennya nggak bisa melakukan batuk efektif, maka masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif itu bisa ditegakkan. Memang kalau dilihat data objektif, data subjektif antara ketiganya relatif sama. Saya bilang relatif ya, relatif sama. Yang membedakan apa? Kalau pola nafas, kalau jalan nafas, yang terganggu jalan nafasnya. Tapi kalau pola nafas, yang terganggu adalah sistem ventilasi perfusinya, bagian paru-parunya yang terganggu. Lalu kalau pertukaran gas, maka teman-teman harus dapatkan data objektif atau subjektifnya berupa AGD, nilai AGD-nya. Itu harus didapatkan. Jadi misalnya AGD-nya PCO-nya meningkat atau menurun, PO2-nya menurun, ada tanda takikardi, pH-nya bisa meningkat, bisa menurun. Jadi tanda ada hasil AGD-nya harus ada, sudah menunjukkan. Nah, kalau pola nafas tidak efektif, yang terganggu adalah ventilasinya yang terganggu. Oke, ini sudah. Oke, saya rasa cukup. Teman-teman tetaplah belajar. Manfaatkan waktu teman-teman untuk lebih mengeksplor lagi. Satu soal itu bisa dieksplor lagi menjadi 2-3 soal baru. Jadi, anggaplah satu soal itu sebagai pemicu untuk menemukan soal yang lain. Terima kasih. Saya Ratna Aryani. Sukses untuk Anda. Assalamualaikum.